Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 5 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-15. Dikisahkan bagaimana Stefanus yang dengan kuasa Allah mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Maka tampillah saksi-saksi palsu untuk memberatkan kesalahan-kesalahan Stefanus dengan harapan ia akan dijatuhi hukuman yang berat. Namun mereka tidak sanggup melawan hikmat yang ada dalam diri Stefanus. Lebih banyak orang lagi yang memberikan kesaksian palsu. Kami telah mendengar dan mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah dari mulut Stefanus. Maka mereka bersepakat untuk menyergap Stefanus dan menyerahkan ke depan Mahkamah Agama. Dengan banyak saksi palsu, Stefanus dituduh bahwa ia menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Namun Stefanus disertai oleh Allah. Muka Stefanus seperti muka seorang malaikat, sehingga nanti semuanya tidak mampu melawan hikmat Stefanus. Pada bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 22-29 dikisahkan setelah mempergandakan roti, keesokan harinya Yesus pergi untuk tinggal di tempat seberang Danau Tiberias. Dan ketika murid-murid, orang banyak yang telah kenyang karena makan roti, melihat bahwa Yesus tidak di situ, dan perahu parmen pun tidak ada juga. Mereka berusaha mencarinya. Mereka terus ingin bertemu dengan Yesus. Dengan mencari jalan lain, mereka menemukan Yesus di seberang laut itu. Dan mereka berkata, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Dan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti
dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Roti yang diberikan oleh Anak Manusia kepadamu. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Dan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kalian percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sakit hati, iri, dengki akan membuat tindakan-tindakan yang tidak adil, tindakan yang mengikuti kehendak pribadi. Namun semua kehendak itu tidak akan mampu melawan kehendak Allah. Stefanus yang terus melakukan kehendak Allah, meskipun diancam dan macam-macam, ia digambarkan rupanya seperti malaikat, sehingga tidak orang yang mampu untuk melawan hikmat Stefanus. Meskipun diancam dengan berbagai macam hal, Stefanus tidak mundur. Ia tetap meyakini orang harus mengikuti kehendak Allah. Ia tetap setia pada imannya, pada apa yang ia yakini, bahwa Yesus adalah Anak Allah. Menjadi pertanyaan permenangan pertama, apakah aku juga setia pada keyakinanku bahwa Yesus Anak Allah yang menyelamatkan kita? Ataukah kita takut dengan berbagai macam tantangan, ancaman, dan hukuman? Dari bacaan Injil, pesannya sangat jelas. Seperti orang-orang yang mencari Yesus dikritik, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda dan percaya, melainkan karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Yesus belum dimengerti seperti misinya. Maka tidak mengherankan ketika mendapat tantangan, kesulitan, mereka akan meninggalkan Yesus. Pada Injil Yohanes bab 6, ketika ditantang, akulah roti hidup, barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Orang-orang, murid-murid yang begitu banyak, satu persatu meninggalkan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak siap dan tidak sanggup untuk menerima tantangan. Oleh karena itu kita ditanya, motivasi apa kita ikut Yesus? Apakah juga seperti orang-orang yang hanya mau mencari roti gratisan? Ataukah kita melihat tanda dan percaya bahwa akan ada keselamatan lewat Yesus Kristus? Semoga kita dimampukan
untuk mengerti dan setia akan Yesus yang datang sebagai utusan Allah. Sekali lagi, motivasi apa kita mencari Yesus? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kedua sabda-Mu yang sungguh indah, memberikan peringatan kepada kami. Bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mencari Engkau, karena kami percaya hidup kami hanya tergantung padamu. Semoga kami semakin memiliki motivasi yang mendalam untuk mengikuti putra-Mu. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar dalam tantangan apapun kami tetap setia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya kesulitan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya beban-beban Engkau ringankan, agar akhirnya mereka tetap setia dalam iman, kendati mengalami banyak tantangan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar apabila kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat, dan semuanya mendapatkan kasih karunia Allah. Terima kasih untuk peran saudara panjenengan dalam pelayanan gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu dan dana yang sungguh akan terus mendorong gereja dalam pewartaan kabar sukacita. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam penggalangan dana dari Paroki Bandung Gunung Kidul. Kalau masih ada yang ingin memberikan donasinya, masih tunggu sampai 2 minggu ke depan. Amplop yang masih ingin dikumpulkan silakan dimasukkan dalam kotak di dekat pintu masuk gereja. Saya berharap kita benar-benar mampu menjadi penolong bagi Paroki Bandung. Semoga hidup kita, amal bakti kita mendapatkan kasih karunia Allah dan membuat umat di Paroki Bandung Gunung Kidul merasakan kasih karunia itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.